Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kenalkan, saya Agung Muhammad Siddiq dengan NIM 22130026. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir saya yang berjudulkan Rancang Alat Pembasmi Hama Tanaman Padi Otomatis Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Tegangan Keju Listrik. Langsung saja masuk pada bahasan saya. Latar belakang dari proyek akhir saya ini, pertanian sebagai sektor vital penyedia pangan populasi dunia yang terus berkembang, menghadapi tantangan serangan hama tanaman, khususnya pada tanaman padi. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan pengembangan alat pembasmi hama otomatis berbasis mikrokontroler dengan tegangan keju listrik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan respon cepat, mengurangi kerugian hasil panen, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mikrokontroler dipilih karena kemampuannya mengendalikan sensor dan aktuator dengan presisi tinggi. Sementara tegangan kejut listrik menjadi metode pembasmi hama yang efektif. Penggunaan alat ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, menghasilkan solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Berikut batasan masalah. Batasan pengembangan alat pembasmi hama tanaman padi otomatis berbasis mikrokontroler dengan tegangan keju listrik mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu alat difokuskan pada serangan hama umum seperti ulat, tikus, dan keong, bukan spesifik atau penyakit tertentu. Yang kedua ada kendali otomatis terbatas pada deteksi sensor dan respons tegangan keju listrik, tanpa kemampuan beradaptasi pada variasi lingkungan atau cuaca ekstrim. Keamanan manusia dan hewan di sekitar pertanian harus dipertimbangkan dalam menggunakan tegangan keju listrik. Dengan memahami dan membatasi aspek-aspek ini, diharapkan alat ini dapat memberikan solusi efektif dan aman bagi petani menghadapi serangan hama tanaman padi. Berikut adanya metodologi. Metodologi pengembangan alat pembasmi hama tanaman padi otomatis melibatkan tahap studi literatur untuk memahami prinsip dasar mikrokontroler dan tegangan keju listrik. Selanjutnya, dilakukan perancangan konsep dan pengembangan prototipe dengan pengujian performa, termasuk evaluasi keamanan terhadap manusia dan hewan di sekitar pertanian. Hasil pengujian digunakan untuk perbaikan prototipe, diikuti oleh pengujian lapangan dengan feedback dari pertanian untuk iterasi dan perbaikan terakhir. Metodologi ini dirancang untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan integrasi yang baik dalam praktik pertanian hari-hari. Deskripsi sistem. Tugas ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengendalian hama tanaman padi melalui teknologi otomatisasi dengan fokus pada serangan hama umum seperti ulat, tikus, dan keong. Alat ini secara otomatis mendeteksi hama dan memberikan respons tegangan kejut listrik untuk mengusir atau menghentikan serangan. Pengembangan melibatkan studi literatur, perancangan konsep, pembuatan prototipe, uji coba, dan pengujian lapangan. Sistem ini menggunakan mikrokontroler sebagai otak dan tegangan kejut listrik sebagai metode pembasmi yang efektif. Dilengkapi dengan sensor
deteksi hama sensitif. Alat ini diharapkan bekerja secara otomatis, memprioritaskan keamanan manusia dan hewan, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, serta memberikan solusi inovatif untuk pengendalian hama tanaman padi secara berkelanjutan. Berikut blok diagram sistem rancang alat pembasmi hama tanaman padi otomatis berbasis mikrokontroler dengan tegangan kejut listrik, yaitu yang pertama sensor deteksi hama, yang kedua mikrokontroler, yang ketiga pengendalian tegangan kejut listrik, yang keempat baterai atau sumber daya listrik, yang kelima koneksi jaringan opsional, yang keenam indikator LED atau LCD, yang ketujuh sistem keamanan, dan yang ke-8 pemutus darurat. Dan berikut adanya teori penunjang. Yang pertama, sistem deteksi hama. Sensor ultrasonik. Prinsip dasar adalah pengukur waktu tempuh gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh objek. Yang kedua, sensor gerak atau dikenal dengan PIR. Deteksi gerakan menggunakan perubahan suhu yang dihasilkan oleh objek yang bergerak, seperti hama. Dan sensor suhu. Keberadaan hama dapat diprediksi berdasarkan perubahan suhu yang dihasilkan oleh aktivitas biologi. Teori penunjang. Mikrokontroler. Penggunaan bahasa pemrograman dan logika kontrol untuk mengolah data dari sensor membuat keputusan respon terhadap deteksi hama. Yang ketiga, pengendalian tegangan kejut listrik. Prinsip elektrofisiologi pada hama. Tegangan kejut listrik bekerja dengan memanfaatkan sifat elektrofisiologi hama, yaitu mempengaruhi sistem saraf atau aktivitas otot mereka untuk mengusir atau menghentikan serangan. Yang keempat, baterai atau sumber daya listrik. Prinsip kerja alat ini, prinsip daya dan energi. Penggunaan baterai atau sumber daya listrik lainnya berdasarkan prinsip konversi energi untuk memberikan daya pada sistem. Dan yang keenam, indikator LED atau LCD. Prinsip emitting light. Penggunaan LED berdasarkan prinsip emisi cahaya pada dioda sebagai indikator visual. Yang ketujuh, sistem keamanan. Prinsip desain aman. Integrasi fitur keamanan berdasarkan prinsip desain yang memprioritaskan keamanan penggunaan dan hewan di sekitar hutannya. Dan yang terakhir, pemutus darurat opsional. Prinsip pengamanan darurat. Pemutus darurat beroperasi berdasarkan prinsip deteksi situasi darurat atau input manual untuk menghentikan penyediaan tegangan kejut listrik. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.